Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Avan, Balkis Mela, Charlie Alinsky, Fatir Takesha, dan Renhat Isael. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai analisis performa algoritma selection sort pada mata kuliah struktur data dan algoritma. Langsung saja, pertama-tama kita harus memahami dulu nih, mengapa sorting itu penting. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia teknologi, proses pengurutan data sangat sering digunakan. Misalnya dalam sistem database, sorting dapat membantu mempercepat pencarian data. Kemudian ada dalam sistem pencarian, data yang sudah terurut akan lebih mudah diproses. Selain itu, pada pengolahan nilai, sorting dapat digunakan untuk mengurutkan ranking atau peringkat. Kemudian dalam analisis data, sorting juga membantu proses pengelompokan data agar lebih rapi dan mudah dibaca. Bahkan dalam sistem informasi, sorting dapat membantu mempercepat pemrosesan data. Jadi meskipun sorting terlihat sederhana, sebenarnya perannya sangat besar dalam dunia nyata maupun teknologi. Selanjutnya kita akan bahas alasan mengapa kelompok kami memilih selection sort. Selection sort ini dipilih karena algoritma ini cukup mudah dipahami, terutama bagi pemula yang baru belajar struktur data dan algoritma. Langkah-langkahnya sederhana, tidak terlalu rumit, dan cocok digunakan untuk memahami konsep dasar sorting. Selain itu, selection sort juga tidak membutuhkan memori yang besar lah, karena proses pengurutannya dilakukan langsung pada data yang ada. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengimplementasikan algoritma selection sort menggunakan bahasa pemrograman Python tentunya. Program yang dibuat digunakan untuk membaca data file yaitu .txt dengan ukuran mulai dari 5.000 sampai 40.000. Setelah itu program akan mengukur waktu eksekusi proses pengurutan data serta menganalisis performa algoritma berdasarkan ukuran dataset, jumlah iterasi, dan jumlah pertukaran data atau swap. Sekarang kita masuk ke konsep dasar dari selection sort yang akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode utama serta penjelasan singkat bagaimana program bekerja. Pertama-tama saya akan mengimport time. Library time ini digunakan untuk menghitung waktu eksekusi program. Lalu saya akan membuat kelas. Di sini ada kelas selection sort. Ini digunakan sebagai tempat untuk menjalankan algoritma selection sort. Lalu di sini ada dev init self data. Ini agar konstruktor dijalankan otomatis saat objek dibuat. Lalu di sini ada save data sama dengan data. Ini digunakan untuk menyimpan data yang akan diuraikan. Lalu ada self.n sama dengan len. Ini gunanya untuk menghitung jumlah elemen pada data. Lalu ada self iterasi sama dengan 0. Ini gunanya untuk menghitung jumlah perbandingan data. Lalu ada self swap count. Ini gunanya untuk menghitung jumlah data pertukaran data. Lalu kita membuat metode sort. Di sini ada depth sort, self extending sama dengan true. Metode ini digunakan untuk menjalankan proses selection sort, extending sama dengan true, yang artinya data diurutkan dari kecil ke besar. Lalu ada perulangan utama, yaitu for i in range. Loop ini digunakan untuk menentukan posisi data yang akan diisi nilai terkecil. Lanjut, menentukan indeks awal. Indeks variabel terpilih sama dengan i. Program ini akan menganggap sementara bahwa indeks i ini adalah posisi nilai terkecil. Lanjut, perulangan pencarian nilai terkecil yaitu for j in range. Ini digunakan untuk mencari nilai terkecil dari sisi data yang belum terurutkan. Lanjut, menghitung iterasi yaitu self iterasi plus sama dengan 1. Ini artinya setiap perbandingan data akan menambahkan jumlah iterasi. Lalu ada proses perbandingan data, yaitu if. Sampai sini. Ini digunakan untuk membandingkan data. Lanjut, menyimpan posisi nilai terkecil, yaitu indeks garis bawah terpilih sama dengan j. Ini gunanya
Jika ditemukan nilai terkecil, maka posisi tersebut akan disimpan. Lanjut, ada if index garis bawah terpilih. Ini artinya jika posisi nilai terkecil berbeda dari posisi awal, maka data perlu ditukar. Lanjut, ada self data. Sampai sini. Ini digunakan untuk menukar posisi data. Lanjut, menghitung jumlah swab. Di sini ada self count plus sama dengan 1. Ini gunanya untuk menghitung jumlah pertukaran data. Lanjut, mengambil hasil sorting, yaitu return self data. Ini artinya mengambil data yang sudah diurutkan. Kesimpulan dari algoritma select and sort ini bekerja dengan cara mencari nilai terkecil, menukarnya ke posisi depan, mengulangi proses sampai seluruh data terurut. Artinya semakin besar jumlah data, maka proses sorting akan semakin lama. Selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil dari yang telah saya buat. Di sini saya akan merun Python-nya. Kita akan menunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sudah selesai. Di sini kita bisa melihat pada data 5000 kita mendapatkan waktu 0,74 sekian detik, dan 10.000 kita mendapatkan 2,85 sekian detik, dan pada data 20.000 kita mendapatkan waktu 11,516 sekian detik. Lalu pada data 40.000 kita mendapatkan 46,18 sekian detik. Di sini kita bisa melihat semakin banyak jumlah data, semakin lama waktu eksekusinya. Lanjut, saya akan menganalisisnya. Pada setiap pengujian, 5 data pertama menunjukkan angka yang terkecil, dan 5 data terakhir menunjukkan angka terbesar. Sini saya memberikan contoh. Pada 5 data pertama ada angka 1 sampai 5, dan 5 data terakhir ada 39.996 sampai 40.000. Hal ini membuktikan bahwa algoritma select and sort ini bekerja dengan benar. Lanjut, waktu eksekusinya semakin besar, semakin banyak jumlah data, semakin lama juga waktu proses pengurutannya. Contohnya tadi pada data 5000 kita mendapatkan 0,74 sekian detik, dan pada data 40.000 kita mendapatkan 46,18 sekian detik. Peningkatan waktu ini terjadi karena select and sort membandingkan data satu persatu secara berulang. Kompleksitas waktunya adalah 0n pangkat 2. Artinya jika jumlah data bertambah 2 kali, maka proses bisa menjadi jauh lebih lama. Lanjut, jumlah iterasi yang sangat banyak. Hasil statistik menunjukkan iterasi meningkat sangat besar. Contohnya pada data 5000, kita mendapatkan 12.497.500 iterasi. Lalu pada jumlah data 40.000 kita mendapatkan 799.980.000 iterasi. Hal ini terjadi karena select and sort ini selalu mencari nilai terkecil pada setiap perulangan. Lanjut, jumlah swab relatif sedikit, walaupun iterasinya besar, jumlah pertukaran data tidak terlalu banyak. Contohnya pada 40.000 kita mendapatkan 39.988 swab, karena algoritma ini hanya menukar data ketika menemukan posisi yang tepat.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian, selection sort ini mampu mengurutkan data dengan benar, namun performanya kurang efisien untuk data besar. Semakin banyak data, waktu eksekusinya meningkat sangat drastis, karena memiliki kompleksitas 0 n pangkat 2. Maka algoritma ini lebih cocok digunakan untuk pembelajaran algoritma atau pengelolaan data berukuran kecil. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang konsep selection sort. Jadi selection sort ini adalah salah satu cara untuk mengurutkan data atau angka dari yang paling kecil hingga ke paling besar. Cara kerjanya cukup simpel, yaitu cari angka yang paling kecil dulu di dalam array, lalu ditukar ke posisi yang paling depan. Setelah itu cari lagi angka yang paling kecil dari sisa data yang belum diurut, lalu ditukar lagi ke posisi berikutnya. Proses ini tuh diulang terus menerus sampai semua datanya terurut. Jadi intinya selection sort itu memilih angka yang terkecil sedikit demi sedikit sampai semua datanya tuh tersusun dengan rapi. Nah, pada slide ini tuh ada contoh gimana sih cara kerjanya selection sort. Nah, yang data awalnya itu di sini ada 64, 25, 12, 22 dan 11. Yang pertama itu kita cari dulu angka yang paling kecilnya. Di sini tuh ada angka 11 yang paling kecil. Nah, angka 11 ini tuh kita tukar sama angka yang paling depan yang 64 dan hasilnya itu jadi 11, 25, 12, 22 dan 64. Setelah itu kita cari lagi angka yang paling kecil dari sisa data yang tadi, ada angka 12, terus 12 ini kita tukar ke posisi kedua. Dan begitu terus sampai semua angkanya tuh tersusun dari yang kecil sampai yang besar. Terus juga hasil akhirnya itu bakalan jadi yang kayak gini. Nih, 11, 12, 22, 25 dan 64. Nah, kalau di slide ini tuh dia lebih dijelaskan langkah per langkahnya. Jadi yang tadinya data awalnya itu ada 29, 10, 14, 13, dan 37. Langkah pertama itu ada kita harus cari dulu angka yang paling kecil. Nah, di sini tuh ada angka 10 ya yang paling kecilnya. Nah, angka 10 ini kita tukar ke posisi yang paling depan. Terus dari sisa data itu kita cari lagi angka terkecil berikutnya. Ada angka 13, terus di 13 ini kita pindah ke posisi kedua. Setelah itu kita cari lagi angka terkecil berikutnya, ada di angka 14, dan kita pindah lagi ke posisi ketiga sampai akhirnya tuh semua data tuh terurut secara otomatis. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang performa selection sort dalam bentuk grafik. Di sini kita bisa melihat grafik ini menunjukkan hubungan antara jumlah data dan waktu eksekusi algoritma selection sort. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di sini ada detik, di sini ada data, di sini ada waktu detiknya dalam bentuk detik, di sini ada jumlah datanya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa kurva ini menunjukkan semakin banyaknya data, semakin lama waktunya diproses. Anggap aja seperti ini, dalam biar lebih mudah dipahami. Cari yang terkecil dulu, taruh di depan, ulangi terus sampai selesai. Ya, seperti itulah kalimatnya lah ya. Seperti kita bisa lihat, semakin banyak datanya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Bahkan setiap kali data bertambah 2 kali lipat, waktunya malah bertambah 4 kali lipat. Biasanya kan waktunya itu bertambahnya ya sesuai lah ya, sesuai dengan banyaknya data. Tapi di sini berbeda. Setiap kali datanya bertambah 2 kali lipat, waktunya itu bertambah menjadi 4 kali lipat. Contoh, di sini ada 5.000. 5.000 di sini awal datanya itu 5.000 itu 1 detik. Terus menambah 2 kali lipat 10.000 data. Tapi datanya itu malah menjadi 20 detik. Ya, 20 detik, jauh 20 detik kan. 3 detik lah ya. 20 detik, 3 detik. Nah, di sini kita bisa lihat garisnya itu makin ke atas lah ya, makin curam dia. Karena banyaknya data ini membutuhkan waktu yang sangat banyak. Analoginya itu seperti kalau misalnya 10 orang antri, ya kan, di sebuah kasirnya butuh 3 menit. Tapi kalau orang antrinya
20 orang, harusnya kan 6 menit, tapi di sini di selection sort itu bukan menit tapi menjadi 13 menit. Itulah selection sort ya. Jadi waktunya tuh bertambah lebih banyak dibandingkan datanya gitu. Datanya semakin bertambah tapi waktunya lebih panjang lagi ya. Karena selection sort tidak efisien untuk data besar. Jadi waktu bertumbuhnya secara kuadratik ya. Jadi kurang cocok untuk data-data yang besar. Kelebihan dan kekurangan pada selection sort. Di sini kita bisa lihat kelebihannya itu yang pertama mudah dipahami, kedua implementasi sederhana, sedikit penggunaan memori, serta cocok untuk pembelajaran dasar. Ya. Kekurangannya lambat pada data besar, banyak proses perbandingan, kompleksitas O atau N/2, tidak efisien dibanding quick sort. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari selection sort ini adalah yang pertama, algoritma selection sort berhasil diimplementasikan menggunakan Python. Kedua, program berhasil membaca dan mengurutkan secara seluruh dataset. Ketiga, program mampu menampilkan statistik, literasi, dan swab. Keempat, waktu eksekusi meningkat sesuai pertambahan jumlah data. Dan kelima, selection sort cocok digunakan untuk pembelajaran dasar algoritma sorting. Jadi selection sort ini memang memiliki kelebihan kekurangannya sendiri ya. Kelebihannya itu bagus untuk pembelajaran dasar, mudah dipahami, sederhana, tapi sayangnya dalam suatu data dia tidak sanggup untuk menampung data besar dan prosesnya itu lebih banyak perbandingannya ya. Dan juga dia kurang efisien. Jadi ya sesuai dengan namanya selection sort, memilah gitulah ya. Mengurutkan data, menambah data, semakin banyak data, semakin banyak yang diperlukan. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari kelebihan kekurangan serta dari kita sudah lihat performa selection sort serta kesimpulan yang bisa diambil dari penggunaan program ini. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari kelompok kami, and terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye.